Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video sebelumnya kita telah belajar cara konfigurasi Visual Studio Code untuk mempersiapkan lingkungan pengembangan untuk Java. Kita juga sudah belajar cara mencetak tulisan ke konsol menggunakan sistem out. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat input. Kita akan membuat sistem input di Java kita. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio, kemudian kita buat file baru. Oke, kita tulis namanya misalkan photocopy.java. Oke, sebenarnya pakai huruf kecil itu it's okay sebenarnya. Cuman kalau kita ingin mengikuti kesepakatan yang umum, kita usahakan depan nama filenya itu huruf besar, agar ketika nanti kita bekerja dengan framework, kita sudah terbiasa mengikuti aturan kesepakatan umum di sebanyak sekali framework, yaitu salah satunya adalah penamaan file diawali dengan huruf besar dan tanpa spasi. Oke. Kemudian nama kelas juga mengikuti nama filenya. Oke, selanjutnya kita biasanya sudah beri bantuan seperti ini ya. Untuk kelasnya sudah dibuatkan, maka di tengah-tengah kelasnya di dalam skopnya ini, oke. Nah, kita akan membuat metode. Metode yang akan kita buat adalah metode main, di mana metode main itu adalah metode yang harus ada, karena metode main itu yang pertama kali akan dijalankan. Oke, kalau misalkan ada metode lain selain metode main nggak apa-apa, tapi metode mainnya itu sendiri harus ada dulu. Oke, kita buat metode main. Untuk sementara visibility-nya public dulu. Oke, kemudian kita tambahkan keyword static. Keyword static ini nantinya akan kita bahas di video selanjutnya ya, tapi sekarang kita tulis saja dulu. Kemudian kita buat metode. Cara membuat metode di Java ya, masih ingat ya, kalau misalkan metodenya tidak nge-return nilai apapun, kita tulisnya void. Kebetulan metode main ini tidak akan nge-return apapun, dia hanya memproses. Tapi kalau misalkan dia nge-return data, maka di sini bukan void, tapi sesuai dengan tipe data yang akan di-return. Kalau di bahasa lain ya kayak di JavaScript, di PHP, itu baik itu metodenya itu mengembalikan data atau tidak, semuanya ditulis function kan. Function, nama functionnya gitu kan. Kalau kita di Java itu agak berbeda ya. Kita tulisnya void seperti di C++ gitu. Oke. Nah, setelah void ini setelah function ya. Oke, setelah nama function, kemudian nama functionnya main. Ya. Nah, karena metode main ini akan dijalankan pertama kali ketika programnya ini di running, maka bisa saja programnya itu akan mengirimkan data ke metode main ini. Maka kita harus buat dulu argumen untuk tempat menerima datanya nanti di mana. Oke. Nah, kita buat tipe datanya string aja. String array. Kemudian nama argumennya tulisnya args. Sebenarnya bisa apapun, tapi kalau misalkan kita gunakan selain args, mungkin kita akan mengubah banyak banget pengaturan default nantinya. Jadi yaudah kita tulis args saja sama dengan kebanyakan orang agar lebih sesuai kesepakatan aja. Oke. Kemudian baru di dalam skopnya ini kita mulai buat codingan kita. Pertama kita tes dulu ya sistemnya berjalan dengan baik atau tidak. Kita cetak dulu sesuatu ya. Sistem ya, ingat ya cara mencetak sistem, kita panggil sistem .out .println. Println pakai ln untuk line ya, untuk agar setelah dia mencetak dia langsung enter. Oke. Kita petik 2 karena dia menerima string, di sini kita tulis saja halo. Oke, keluar dari petik, keluar dari kurung, titik koma. Oke, kita save. Kemudian kita start debug. Oke, muncul tulisan halo. Oke. Nah, berarti sampai di sini semuanya berjalan dengan baik. Nah, nextnya kita akan belajar cara membuat inputan. Bagaimana mengambil sebuah inputan yang diketikkan oleh user, kemudian menyimpannya ke sebuah variabel, dan kalau bisa kita juga melakukan pengolahannya. Untuk kita bisa menggunakan inputan, maka di paling atasnya ini ya, kita akan mengimport library ya. Kita import ya, sorry. Oke, kita ke paling atas. Oke. Nah, kita di sini di paling atas filenya ya, di paling atas kelasnya itu kita import library ya, import ya.
java.utils.bintang. Oke. Artinya kita mau mengimpor metode-metode yang paling umum, utility paling umum dari Java itu semuanya akan kita impor agar kita bisa panggil. Oke. Nah, barulah kita lanjutkan setelah halo tadi, setelah titik komanya. Oke. Nah, kita panggil dulu library untuk kita bisa menggunakan input field itu, gitu loh. Kita simpan dulu dia, instansiasi dulu dia ke sebuah variabel ya. Jadi selayaknya objek oriented lain ya, ketika kita ingin menggunakan sebuah kelas, maka kita harus instansiasi dulu, gitu. Nah, untuk menginstansiasi kelas baik di Java, di PHP, di lain-lain ya, kita pasti harus simpan dia ke sebuah variabel. Nah, kalau di Java, kalau kita mau membuat variabel kan kita harus tentukan tipe datanya kan. Kita bisa buat integer gitu kan, kemudian string ya, yang lain-lain boolean gitu. Tapi kalau misalkan yang akan kita simpan itu adalah objek, nah maka kita akan membuat tipe data yang objek juga. Nah, bagaimana cara membuat tipe data objek? Kita nggak bisa tulis objek gitu, nggak bisa ya. Kita akan tulis sesuai nama objeknya. Karena yang akan kita input adalah scanner, maka kita akan buat tipe datanya scanner. Tipe datanya adalah objek scanner. Oke. Kemudian kita beri nama variabelnya, anggap aja sc ya. Nah, barulah kita instansiasi di sini selayaknya PHP, JavaScript dan lain-lain gitu. Kita new ya. Kemudian nama kelasnya adalah scanner. Ya, scanner dot bukan dot ya, sorry. Kayak scanner ya. Kemudian di dalamnya ini kita akan tuliskan system.in. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita sudah punya objek yang namanya sc, yang mana dia adalah objek yang tipenya adalah bersumber dari kelas scanner ini. Nah, sekarang kita udah bisa nih membuat input field. Nah, akan lebih rapi kalau misalkan input field itu kita kasih label ya. Oh, ini nih mau input apa gitu. Ya udah kita cetak aja ya. System.out, kita cetak aja sesuatu .print ya. Nggak usah print ln agar dia nggak enter ya. Print. Nah, kita tulislah misalkan di sini apakah pelanggan gitu. Ya. Apakah pelanggan? Nah, kita kasih bantuan apa tuh jawabannya nanti. Jawabannya itu bisa y, bisa no ya gitu. Bisa yes, bisa no gitu kan. Keluar dari petik, keluar dari kurung, titik koma. Oke. Nah, setelah kata-kata ini, maka kita buat inputan ya. Kita buat inputan, caranya adalah inputan itu tentunya harus kita simpan ke sebuah variabel ya. Nah, kita nanti inputan y atau n itu kan tipenya string ya. Itu kan karakter ya. Huruf y, huruf n itu kan karakter. Maka kita akan simpan ke sebuah variabel yang tipe datanya string ya. Kita buatlah nama variabelnya pelanggan, contohnya gitu ya. Nah, pelanggannya adalah inputannya yaitu sc, itu nama objek yang udah kita instansiasi di atas ya. Dot next line, sc.next line ya. Kemudian buka kurung, titik koma. Nah, sampai di sini harusnya sudah ada satu tulisan apakah pelanggan, kemudian sudah ada tempat untuk input ya. Kita coba ya, kita save dulu dan start debug. Oh, error nih. Oh, java.utils ya. Oke, kita cek ke atas. Oke, ini harusnya nggak pakai s. Oke, kita delete s-nya. Oke, java.util ya. Kita save, kita run lagi. Start debug. Oke, udah ada ya. Apakah pelanggan, dan kita udah bisa ngetik di situ. Nah, kita lanjutkan dulu ya sedikit lagi agar lebih rapi lagi. Maka tadi setelah sc. Ini ya, next line setelah titik koma. Oke, nah kita tambahkan lagi nih. Setelah kita tahu dia pelanggan atau tidak, mungkin kita perlu tahu ini jumlah lembarnya kali ya. Oke,
jumlah lembar kita cetak aja dulu ke label dari inputnya agar kita tahu itu inputan apa. Kita cetak lagi system.out, ini untuk mencetak seperti biasa ya, print. Nah, jangan pakai ln agar dia nggak enter ke bawah. Ingat, lihat kan tadi inputannya di sebelahnya kan, bukan di bawahnya gitu. Print buka kurung. Nah, selanjutnya jumlah lembar misalkan gitu, oke, titik koma. Nah, di sebelahnya kita buat inputan. Karena kita akan menerima angka, berarti integer, tipe data integer int ya. Kita akan kasih nama variabel misalkan jumlah gitu. Jumlah adalah sc.next int. Kalau next line tadi untuk ngebaca string, kalau next int, next integer itu untuk ngebaca angka. Oke, kita save, kita coba start debug. Oke, nah di sini kan sudah ada tuh apakah pelanggan, coba kita isi ya. Oke, kita coba misalkan y gitu kan. Nah, kemudian jumlah misalkan di sini 100 gitu. Nah, tapi setelah kita cetak kan, setelah kita enter kan nggak terjadi apa-apa ya, karena kita belum ngelakuin apapun. Oke, nah sekarang gimana caranya kita buat sebuah program yang ini, kalau misalkan dia pelanggan, maka berapapun jumlah cetaknya, maka harganya akan tetap 75 lembar per lembar, 75 rupiah per lembar. Tapi kalau misalkan no tadi kita nulisnya n misalkan, gimana caranya harganya itu akan menyesuaikan dengan jumlah lembarnya. Kalau di bawah 100 berapa, kalau 100 sampai 200 berapa, kalau di atas 200 berapa gitu ya. Kita coba ya. Kita klik setelah titik komanya yang sc.nextInt tadi. Udah. Oke. Nah, di sini kita buat percabangan. Kita buat if di sini. Oke. If, nah jika, nah kita kan sudah punya tadi inputan pelanggan ya. Kita buat pelanggan. Nah, di sini kita sebenarnya bisa bikin tuh jika pelanggan sama dengan y gitu. Nah, tapi itu nggak bakal berfungsi. Kenapa? Karena string yang dimasukkan y itu nggak cuma y. Itu kan ada slash n-nya, ada enter-nya, ada semacam. Nah, agar benar-benar bersih pasti y, maka kalau di Java itu setiap variabel itu termasuk string ya, itu dia dianggap sebuah objek. Dia bisa memiliki properti metode di dalamnya. Oke. Nah, jadi di sini variabel pelanggan ini kita panggil propertinya yang bernama equals ignore case. Ya. Nah, di dalamnya barulah kita tulis y. Jadi kalau pelanggan ini diketiknya huruf y atau ya gitu, nah maka lakukan hal di bawah ini, ya kan? Ini setelah akhirnya ya, akhir if-nya kita buat scope-nya, oke. Nah, kalau dia ngetiknya y, maka kita tulis di sini harga sama dengan 75. Oke. Tapi harga ini kan belum kita definisikan kan? Kita belum bikin nih, belum punya nih variabel harga. Berarti kita bikin variabel harga sebelum if-nya di sini, sebelum i-nya si if. Oke. Oke, sorry, saya Ctrl Z barusan. Oke, ini di depan if-nya. Kita naik ke atas nih, kita bikin variabel nih integer harga sama dengan 0. Oke. Kita udah punya variabel harga yang nilainya 0 jika pelanggannya itu ya, apakah pelanggan tadi kita ketiknya y, maka harganya sama dengan 75. Oke. Nah, kita klik setelah tutup kurung curlnya si if. Oke. Nah, kita coba cetak sekarang. Oke. Kita cetak system.out.println harga gitu. Oke. Udah, kita coba save. Kita start debug. Oke. Di sini apakah pelanggan? Kita ketik y ya. Y gitu. Jumlah berapa aja dulu ya. Oke, apakah pelanggan? Oh sorry, tadi salah ketik. Oke, apakah pelanggan? Kita ketik y misalkan. Oke, jumlah ya. Jumlahnya kita tulis sembarang aja dulu. Oke, berapapun lembarnya. Nah, maka akan dicetak 75. Oke, jadi dia berhasil masuk ke si if-nya itu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi.
Nah, sebelum kita mencetak harga tadi, sistem out print line harga, kita buat kondisi dulu ya. Oke, kita klik setelah tutup kurung kerawalnya if tadi. Oke. Nah, di sini kalau bukan pelanggan gimana? Kalau ngetiknya bukan Y gimana? Nah, kita buat else. Gitu. Oke. Kalau bukan ngetiknya Y, selain dari dia ngetiknya Y, nah, maka di sini barulah kita tentukan harganya berapa. Gitu, ya. Nah, harganya ini kita sesuaikan dengan jumlahnya. Jika ya, jumlah kita sudah punya variabel jumlah ya, yaitu inputan dari itu tadi SC next int tadi ya. Oke. Jumlah, jika jumlah itu kecil sama dengan 100 lah misalkan. Oke. Kalau dia kecil dari 100 ke bawah gitu, maka kita buat harga sama dengan Rp150 per lembar. Oke. Nah, kalau misalkan else if, kalau misalkan dia si jumlah itu besar dari 100 ya, dan oke. Oh, sorry. Dan jumlahnya itu kecil sama dengan 200 misalkan 200 ya. Kalau antara 100 sampai 200 ini artinya ya, kan kalau dan itu kan dua-duanya harus terpenuhi kan, maksudnya dua-dua kondisi ini harus terpenuhi. Dia besar dari 100 dan dia kecil dari 200 gitu. Kita harus buat batasan kecil dari 200 ini karena agar batasannya jelas. Karena kalau kita nggak bikin itu, kita nulis 10.000 lembar pun harganya akan tetap sama. Oke. Nah, setelah keluar dari kurungnya, kita set lah harganya. Harga sama dengan misalkan berapa, Rp100. Oke. Nah, else kalau misalkan jumlahnya besar dari 200 ya, kalau misalkan lebih besar dari 200 gitu, kita set harganya 85. Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalkan orang ngetiknya yes, dia adalah pelanggan, harganya pasti akan selalu 75. Tapi kalau misalkan selain dari Y itu, misal dia ngetiknya N, maka akan dicek lagi. Kalau di kecil dari 100, harganya gini. Kalau misalkan besar dari 100 dan gitu, dan dia kecil dari 200, harganya akan Rp100. Gitu. Kalau misalkan lebih besar dari 200, harganya Rp85. Oke. Nah, sekarang kita tes. Kita save. Oke, kita start debug. Kita ketikkan ini ya, apakah pelanggan. Oke, kita tulis misalkan biar agar kita bisa ngecek if-nya ya, kita ketik no, bukan pelanggan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan jumlah di sini kita isinya 50 lembar, maka yang akan tercetak itu harganya adalah 150. Oke. Kalau misalkan kita coba start debug lagi, kita ulang running lagi. Misalkan kita ulang running. Oke, kita ketik di sini ya, apakah pelanggan? No, misalkan, kemudian jumlahnya misalkan 150 gitu. Oke, kita enter, maka harganya akan Rp100 gitu ya. Nah, karena dia masuk ke if yang kedua ini, kemudian dia masuk lagi ke if yang antara 100 sampai 200. Kita coba yang lebih dari 200 ya, kita start debug lagi sekali lagi. Oke, apakah pelanggan ya? Oke, kita tulis no lagi kalau bukan pelanggan. Kemudian kita ketikkan jumlahnya 250 misalkan. Nah, hasilnya akan harganya 85. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Selain mencetak harga, kita cetak misalkan total jumlah pembayarannya gitu. Nah, oke. Di bawah tadi kan kita udah sistem out, print len itu harga ya. Nah, kita blok dulu harganya. Oke, nah ini kita cut. Nah, jadi ini jadi kurung kosong seperti ini ya. Oke, kita tulis di sini misalkan ini harga per lembar kayak gitu. Kemudian
kita tambah dengan variabel harga, gitu ya. Kemudian setelah titik komanya, oke, kita cetak di sini system.out.println ya. Println untuk biar dia enter, maka kita cetak di sini misalkan total pembayaran, gitu ya. Nah, total pembayaran itu kita gabung dengan harga digabung dikali dengan jumlah. Kita bikin aja misalkan di sini digabung di plus dengan bayar. Oke. Tapi variabel bayar kan kita belum punya nih. Nah, kita klik di awal barisnya di depan sistem ini, system.out. Oke. Oke, kita buat variabelnya integer bayar ya. Integer bayar adalah harga dikali dengan jumlah. Oke, kali itu bintang ya. Oke. Nah, jadi variabel bayar ini menyimpan harga dikali dengan jumlah, dan kemudian bayar ini kita panggil di sini, gitu. Total pembayaran adalah total pembayarannya dicetak di plus dengan bayar, gitu ya. Oke, kita save. Oke, kemudian kita ke ini, ke start debug. Oke, ini ada error. Oh, lupa titik koma. Nih, kita tambahkan titik koma ya. Titik koma. Oke, kita save. Kita start debug lagi. Oke, ini apakah pelanggan? Oke, kita misalkan tulisnya itu no, gitu ya. No. Jumlah cetak berapa, misal kita tulisnya 50 lagi, maka akan dicetak harga per lembarnya dan hasil kali dari harga ke jumlahnya. Begitupun kalau misalkan kita start debug sekali lagi. Oke, apakah pelanggan? Misal kita tulisnya yes, gitu. Oke. Jumlah cetaknya misalkan kita nulisnya 100 lembar. Oke, maka akan dicetak harganya ya, yang tadi kita set 75 ya. Kemudian dikali dengan jumlahnya. Oke. Jadi program fotokopi kita sudah berhasil sampai sini ya. Kita bisa menentukan harga dari lembar fotokopinya, biayanya untuk pelanggan dan bukan pelanggan, tanpa menggunakan kalkulator lagi. Kita cukup inputkan apakah dia pelanggan, kemudian kita jumlah dia mau cetak berapa, maka akan langsung keluar harga per lembarnya dan ini harga total pembayarannya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara membuat inputan, dan kita sudah belajar membuat percabangan if di sini. Kita punya if di dalam if. Kita juga sudah menggunakan else, kita menggunakan else if. Di video-video berikutnya kita akan belajar lebih banyak hal seru tentang Java. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.